Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 4. Ketemu lagi di pembelajaran IPAS kelas 4 bab 1 bagian tumbuhan tentang fotosintesis. Nah, yang pertama, bagaimana sih tumbuhan mencari makan? Nah, apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya? Mengapa fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Mari kita temukan jawabannya. Nah, kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Dijawab sama temannya. Benar juga ya. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanannya ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Nah, di sini ada fotosintesis. Ketika lapar, maka kamu akan pergi ke dapur, kantin, atau minta dibuatkan makanan. Manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makanan. Lalu bagaimana dengan tanaman? Tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Proses ini dinamakan fotosintesis. Nah, bahannya itu energi cahaya matahari, air, karbon dioksida atau udara kotor, dan klorofil atau zat hijau daun. Nah, bisa kita lihat anak-anak di sini. Yang pertama adalah energi cahaya matahari ya, nomor 1 ini energi cahaya, yaitu energi cahaya matahari yang diserap oleh daun. Nah, yang kedua klorofil. Klorofil ini adalah salah satu zat yang ada di daun ya, yang bisa menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Nah, klorofil ini berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Yang ketiga yaitu air maksud saya. Nah, air ini diserap oleh akar menuju batang dan menuju daun. Nah, setelah itu yang keempat adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ini yaitu gas yang merupakan gas yang hembusan dari manusia, hewan, kemudian asap kendaraan bermotor, kemudian asap-asap pabrik ya, atau gas-gas kotor ini diserap oleh daun. Barulah terjadi yang namanya, yang nomor 5 ini, proses fotosintesis. Nah, setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan proses fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita ya, atau tepatnya atau bernama kloroplas. Nah, setelah jadi fotosintesis itu selesai, maka hasil akhirnya yang pertama adalah karbohidrat atau makanan bagi tumbuhan itu sendiri ya. Makanan yang dihasilkan atau disalurkan oleh batang ke seluruh tubuh bagian tumbuhan ya, untuk tumbuhan itu menjadi tinggi atau menjadi besar dan berkembang. Yang kedua hasilnya adalah oksigen. Proses ini menghasilkan gas oksigen dan dilepaskan oleh daun ya, dan bisa dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas. Jadi kita bisa bernafas dengan oksigen, dan kita akan merasa bernafas lebih lega jika kita berada di dekat banyak tanaman anak-anak. Nah, selanjutnya pentingnya fotosintesis ya. Adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernafas dan makan. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan tergantung kepadanya. Nah, semua tumbuhan yang kita makan bisa kita nikmati karena adanya proses fotosintesis. Agar sayur tumbuh besar dan siap dipanen, tanaman harus tumbuh besar terlebih dahulu. Hal ini tidak akan terjadi jika tanaman tidak melakukan fotosintesis. Nah, menurut kalian, apakah hewan dan manusia bisa makan jika tanaman tidak melakukan fotosintesis? Jawabannya tentu tidak. Ketika tanaman tidak melakukan fotosintesis, otomatis tanaman itu tidak mendapatkan makanan. Jika tidak mendapatkan makanan, maka tanaman itu akan mati. Jika tanaman itu semuanya mati di bumi ini, maka hewan-hewan seperti sapi, ya, kerbau tidak bisa makan rumput karena tidak ada rumput, dan hewan-hewan pun juga akan mati. Jika tanaman mati, hewan mati, manusia juga tidak bisa mendapatkan makanan. Nah,
Kemudian ada juga tanaman yang tidak melakukan fotosintesis, misalnya tanaman bunga bangkai. Bunga bangkai karena disebut bunga bangkai karena baunya mengeluarkan bau busuk, atau kita bisa kenal dengan nama bunga Rafflesia arnoldi. Jadi dia tidak memiliki klorofil, kemudian dia menyebarkan bau busuk untuk menarik serangga-serangga untuk datang. Nah, ketika serangga itu datang dan masuk ke dalam bunga, serangga itu akan ditangkap oleh bunga tersebut dan dijadikan makanan untuk bunga bangkai tadi atau Rafflesia arnoldi. Yang kedua ada tali putri. Nah, tali putri ini walaupun warnanya kuning setengah hijau, dia tidak melakukan fotosintesis, tetapi dia mengambil makanan dari tanaman yang dia tungganginya, atau biasa kita kenal dengan benalu. Nah, tanaman benalu, jadi dia ketika menempel di pohon mangga, dia akan mengambil tanaman di pohon mangga itu, sehingga pohon mangganya nanti akan rusak. Nah, demikianlah yang bisa Ustaz terangkan tentang fotosintesis pada bagian ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.